Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah, NIM 21250002, Prodi S1 Kebidanan semester 7, Universitas Kader Bangsa. Di sini saya akan membuat video tugas tentang pembahasan soal UKOM. Soal nomor 1, seorang perempuan umur 28 tahun datang ke TPMB dengan keluhan terhambat haid 4 minggu. Hasil anamnes, payudara terasa nyeri dan tegang, sering kencing yang mengganggu aktivitas tidur pada malam hari. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, HCG urin positif. Palpasi uterus terasa tegang. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Menahan kencing. B. Minum air hangat. C. Perbanyak minum air hangat. D. Minum air putih lebih banyak. E. Mengurangi asupan cairan sebelum tidur malam. Kunci jawaban E. Mengurangi asupan cairan sebelum tidur malam. Pembahasan pada kasus tersebut, ibu mengeluh sering kencing pada malam hari, sehingga mengganggu tidurnya. Hal yang bisa dilakukan untuk menangani keluhan tersebut yaitu dengan mengurangi asupan cairan sebelum tidur malam, agar ibu tidak bolak-balik kamar mandi dan bisa tidur dengan lebih nyaman. Frekuensi berkemih selama trimester pertama terjadi akibat peningkatan berat pada fundus uterus. Peningkatan berat pada fundus uterus ini membuat isthmus menjadi lunak, menyebabkan antensi pada uterus yang membesar. Hal ini menimbulkan tekanan langsung pada kandung kemih. Satu-satunya metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi frekuensi berkemih ini adalah menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan mengurangi asupan cairan sebelum tidur malam, sehingga wanita tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi pada saat mencoba tidur. Soal nomor 2, seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 6 minggu datang ke TPMB dengan keluhan pusing. Hasil anamnes, mual muntah dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan, KU lemah, tensi 90/70, nadi 80 kali per menit, suhu 35,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, konjungtiva anemis. Apakah pemeriksaan laboratorium yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pleno test. B. Urin reduksi. C. Urin protein. D. Hemoglobin. E. Golongan darah. Kunci jawaban D. Hemoglobin. Pembahasan dari keluhan perempuan tersebut menunjukkan adanya tanda-tanda anemia, sehingga pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan untuk menunjang diagnosis yaitu pemeriksaan hemoglobin. Anemia adalah kurangnya kadar Hb dalam darah. Hb adalah komponen di dalam zat sel darah merah yang berfungsi menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Zat besi merupakan bahan baku pembuatan sel darah merah. Soal nomor 3, seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 35 minggu datang ke TPMB dengan keluhan keluar darah bercampur lendir dari jalan lahir. Hasil anamnes, merasa tekanan karena sering bertengkar dengan suaminya tentang masalah ekonomi. Hasil pemeriksaan, tensi 130/60, nadi 82 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, TFU 27 cm, DJJ 128 kali per menit, teratur, pembukaan 7 cm, porsio tipis lunak, molase selaput ketuban positif, presentasi kepala UUK kiri depan. Apakah diagnosis potensial yang paling tepat pada kasus tersebut? A. KPD. B. IUFT. C. BBLR. D. Infeksi. E. Persalinan prematur. Kunci jawaban E. Persalinan prematur. Persalinan prematur merupakan komplikasi stres pada persalinan. Kecemasan yang terus-menerus dapat mempengaruhi saraf simpatik dan pelepasan hormon penyebab stres. Salah satunya kortisol yang mengakibatkan persalinan prematur. Soal nomor 4, seorang perempuan umur 24 tahun, hamil 38 minggu, infartu kala 1 di TPMB dengan keluhan mula sejak tadi malam. Hasil anamnes, merasa ingin BAB. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, DJJ 120 kali per menit, teratur, presentasi kepala, pembukaan 5, penurunan HOT2. Apakah hormon yang berperan pada keluhan sesuai kasus tersebut? A. LH, B. FSH, C.
C. MSH, D. Prolaktin, E. Oksitosin. Kunci jawaban E. Oksitosin. Pembahasan cara untuk mengatasi krem, salah satunya yaitu dengan meluruskan kaki dan menekan tumitnya. 1. Minta wanita meluruskan kaki yang kram dan menekan tumitnya. 2. Dorong wanita tidak melakukan latihan umum dan memiliki kebiasaan mempertahankan mekanisme tubuh yang baik guna meningkatkan sirkulasi darah. 3. Anjurkan evaluasi kaki secara teratur sepanjang hari. 4. Anjurkan diet menggunakan kalsium dan fosfor. Soal nomor 5, seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan janin tidak bergerak sejak tadi malam. Hasil anamnes, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir sejak 3 jam yang lalu, dan khawatir dengan kondisi janinnya. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/80, nadi 85 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, TFU 30 cm, DJJ negatif, pembukaan 2, porsio tebal. Apakah penata kelaksanaan awal yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mempersiapkan rujukan, B. Menjelaskan bahwa ibu kelelahan, C. Menganjurkan ibu untuk relaksasi, D. Memberitahu ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan, E. Memberikan lembar inform consent kepada ibu atau keluarga. Kunci jawaban D. Memberitahu ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan. Pembahasan, memberitahu ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan, memberikan hak ibu sebagai keterlibatan dalam pelayanan. Tertuang dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 8, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Dan Kepmenkes nomor HK01-320/320/2020 tentang standar profesi bidan, komponen kompetensi pada area etik legal dan keselamatan klien, menghargai hak dan privasi perempuan serta keluarganya. Soal nomor 6, seorang perempuan umur 27 tahun G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan sakit kepala berat, hasil anamnes, pandangan mata kabur, riwayat hipertensi hamil sebelumnya, hasil pemeriksaan KU baik, tensi 160/100, nadi 88 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pernapasan 16 kali per menit, edema positif. Bidan akan melakukan rujukan tetapi ibu menolak. Apakah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tetap rujuk, B. Dukungan psikologis, C. Kolaborasi dengan dokter, D. Lakukan pertolongan persalinan, E. Pendekatan pada ibu dan keluarga. Kunci jawaban E. Pendekatan pada ibu dan keluarga. Kata kunci, kemungkinan diagnosa PE sehingga harus dirujuk. Pembahasan 1. Setiap rujuk memaksa ibu dan keluarga untuk dirujuk dapat melanggar hak-hak pasien. 2. Dukungan psikologis tetap diberikan, namun dalam soal tersebut tentang ibu dan keluarga enggan dirujuk sehingga harus fokus pada tindakan rujukan. 3. Kolaborasi dengan dokter pada kasus kejadian di TPMB sehingga bukan kolaborasi namun rujukan. 4. Lakukan pertolongan persalinan, bukan kewenangan bidan karena terdapat tanda gejala kegawat daruratan. 5. Pendekatan pada ibu dan serta keluarga. Bidan melakukan pendekatan dengan ibu dan keluarga agar ibu berkenan dirujuk. Rujukan dilakukan untuk mengantisipasi komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan janin. Soal nomor 7, seorang perempuan umur 29 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan sakit pinggang menjalar ke perut bagian bawah. Hasil anamnes, tidak kuat lagi menahan sakitnya. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/70, nadi 82 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, TFU 30 cm, DJJ 130 kali per menit. Teratur, penurunan kepala 3/5, pembukaan 8 cm, porsio tipis, laput ketuban positif, molase 0. Apakah asuhan sayang ibu yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan pujian pada ibu terhadap tindakan positif yang ibu lakukan. B. Mengerjakan
mengajarkan ibu teknik relaksasi nafas saat kontraksi. C. Menganjurkan ibu untuk memiliki posisi yang nyaman. D. Membantu ibu makan dan minum di antara kontraksi. E. Berbicara dengan lemah lembut dan sopan. Kunci jawaban B. Mengajarkan ibu teknik relaksasi nafas saat kontraksi. Pembahasan: mengajarkan ibu teknik relaksasi nafas saat kontraksi tepat karena ibu mengeluh sakit pinggang menjalar ke perut bagian bawah. Sehingga dengan teknik relaksasi nafas saat kontraksi yang diajarkan oleh bidan dapat mengurangi rasa sakit yang timbul saat kontraksi. Soal nomor 8, bidan melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan umur 25 tahun, P1A0, nifas 3 hari, dengan keluhan sering pusing. Hasil anamnes menu makan nasi dicampur garam dan minum air putih, mempunyai kepercayaan dilarang makan ikan selama masa hamil dan nifas. Hasil pemeriksaan KU lemah, tensi 80/60, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, konjungtiva pucat. Bidan melakukan KIE tentang pola makan sehat. Apakah peran yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Pendidik, B. Pengolah, C. Pelaksana, D. Pemberdaya, E. Pembela klien. Kunci jawaban A. Pendidik. Pembahasan fokus pada pertanyaan. Yang ditanyakan adalah peran yang dilakukan bidan tersebut. Dalam kasus tersebut, bidan melakukan KIE tentang pola makan sehat. Salah satu peran bidan adalah sebagai pendidik. Demikian pembahasan soal hukum yang telah saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.